Kali ini kita mau bahas satu-satunya mobil drifting yang ada di Gias nih. Ada dua. Ada dua. Salah dua. Salah satu dari dua mobil Ya. drifting yang ada di Gias. Satu di boothnya Garasi Drift, satu di boothnya Oh Subaru. iya ding. Gue lupa Garasi Drift punya booth di sini. Bapak Siko apa kabar? Alhamdulillah baik. Di One Champion Indonesia. Gimana sih? Di One. One Southeast Asia Champion. Ngeri. Yo. Dan dia majang mobilnya yang Briziko ini. Bacanya apa sih? Kenapa Briziko? Bacanya apa sih? BR Zico. Enggak, Kalau Briziko. ke Inggris-Inggrisan BR Zico. Briziko. Harusnya lo minta sponsor atau BRI. Oh iya benar. Dengan BRI Zico kan. Briziko. Kalau BCA BR Zico. Susah. Makanya BRI aja lebih cocok. Oke. Jadi, hari ini kita mau lihat-lihat mobilnya. Ini Siap. jadi mobil basisnya kan BRZ. Aha. Udah ganti mesin. Tuh. Jadi mesin apa nih? Mesinnya pakai 2JZ. 2JZ. Mesinnya emang dipakai buat mobil-mobil drifting. Lo beli mesin buat khusus ini atau lo udah punya mesin yang kemarin? Mesinnya udah punya. Jadi bisa menghemat modifikasi cost-nya lah. Betul. Nah, Gitu. ini bisa dibuka nggak sih? Susah ya? Bisa. Oke. Beh, Cara by the way, yang spesial sebenarnya turbonya sih. Ini- Mesinnya mah sama-sama aja. ini mesinnya makanya mesinnya turbonya lo jadiin seberapa gede itu? Turbonya gedenya pokoknya yang paling gede buat drifting. Busnya lo jadiin berapa? Busnya cuma 1,2. Oh. Tapi karena ini turbo zaman now, dia tuh walaupun busnya kecil, powernya udah gede. Jadi Dan ini, jadi nggak nge-lag. Kalau bus makin gede kan nge-lag kan. oh, ini lo bisa bilang nggak ada lag nih? Lag-nya ada di RPM bawah. Tapi kalau udah 3.000 ke atas, langsung ada busnya. Ini Biasanya kan 4.000 ke atas, ini 3.000 udah dapet gitu. di on wheel berapa kemarin? On wheel 450 horsepower. Dari standarnya BRZ itu 200-an ya? BRZ 231. On crank. Ya, On flywheel on crank kan? ini on engine-nya paling 500-600-an, Mas. Torsi? Torsi 580 Nm. On wheel. Ya, Anjing. jadi torsinya lebih tinggi daripada horsepower-nya. Nah, sebenarnya kalau lo ngedrift, sebenarnya butuh nggak sih HP sama torsi yang lebih gede dari ini lagi? Tergantung kondisi tracknya. Kalau di Indonesia karena tracknya track kecil, paling ya mentok-mentok gue pakai gigi 3. Oke. Kecepatan paling mentok-mentok juga 100 km per jam. Oh, jadi lo entry speed-nya cepet kira-kira? Ya, kurang lebih segitu. Jadi kita nggak butuh mesin yang 1000 HP atau 800 HP. I see. Ini udah cukup banget. Kecuali kalau gue main di Amerika atau di Jepang, minimal 800 HP. Ini rencana mau dibawa ke sana nggak sih? Belum tahu. Belum Tapi bakal jadi keren banget kalau kita bawa ke sana. Nah, itu dia. Karya Indonesia, Itu kita harus, bawa itu sana. harus. Kap mesin dari karbon. Mesin karbon. Enteng banget kan? Iya, makanya dari tadi gue nggak gitu pegas sih. Ini enteng banget sih. Terus, nah tapi ini apa mas-mas nih? Ini buat anti panas. Itu kan mas asli? Enggak. Oh, gue pikir. Kan ada kalau mobil-mobil McLaren kan mas asli. Aha. Ini bukan mas asli. Enggak. Kita nggak main gimmick-gimmickan. Oh gitu. Nggak gimmick-gimmickan katanya sombong banget. Iya. Nah, suspensinya kalau gue lihat kok nggak ada settingannya. Kok kalau Nggak misalkan ada mobil-mobil klik-klikannya. ya. Karena ini kita pakai suspensi yang inverted. Oke. Jadi suspensi kan beratnya di atas. Yes. Biar center of gravity-nya di bawah, kita balik. Jadi nyetingnya dari bawah. Oh, jadi ini lo nyeting dari bawah. Nyetingnya dari bawah. Berarti ini kosong nggak ada apa-apa sebenarnya. Nggak ada apa-apa. Di atas tuh cuma buat nyeting caster aja. Cukup. Itu ngaruh nggak bedanya kok? Ngaruh, tapi nggak ngaruh-ngaruh banget. Kalau buat mobil harian, nggak begitu ngaruh. Tapi karena drifting ini kan kita beloknya lumayan kepake banyak nih. Jadi apapun yang ikut gerak di bagian Yes. depan, mau perubahannya dikit aja tuh ngaruh banget. Nah, ini lo steering rack semua udah ganti, bukan punya BRZ lagi. Udah bukan punya BRZ. Pakai apa? Nah, ini gue nggak pernah bahas di video, tapi buat di video lo gue bahas. Oh, terima kasih lo. Bisa tebak nggak steering rack pakai apa? Avanza? Bukan. Oh, bukan. Pakai punya M3 S90. S90. Ya. Wow. Kenapa? Kenapa M3 S90? Karena kaki-kakinya ini kita udah ganti kan. Yes. Nah, kaki-kaki ini fitnya tuh sama S90. Oh, Jadi emang udah buat paket. S90. Emang Jadi ini udah. kaki-kaki sebenarnya nggak kaki-kaki, cuma steering rack aja ya. Ya, steering rack S90 tapi kaki-kakinya emang buat si BRZ Oh. gitu. Namanya Wiseweb. Yang beloknya bisa patah banget. Nah, lo bisa patah tuh standarnya BRZ tuh berapa derajat? Tau nggak lo? Wah, gua nggak tahu. Tapi yang jelas Sekarang? kurang cukup buat dipakai Tuh. kompetisi. Kalau sekarang lo bisa berapa? Bisa patah? Ini hasilnya nih jadinya nih karena angle-nya gede.
Bisa patah banget lah ya. Patah banget. Ya. Kalau di drifting kan kita butuh belok patah, Betul. biar poinnya tinggi, Betul. biar makin keren lagi kelihatannya. Betul. By the way udah agak pegel, jadi boleh dibalikin kan? Boleh. Katanya enteng tadi karbonnya. Ya, enteng. Ya kalau dikit-dikit mah pelan-pelan mah enteng. Coba kita ke samping situ, ke samping Boleh. situ. Ini dong. Gua potong Makanya biar karbonnya ini sombong banget. Jadi kalau kalian lihat ini dipotong sama dia karbon ini, dipotong. biar Turbonya kelihatan. Ini yang istimewa, Mas. Nah nih, Pintunya coba lu geser. Wih, ini enteng banget sih. Paling cuma 2 kilo. Sampai dia goyang-goyang kalau Ini udah nggak ada kacanya kan? ada, tapi pasang. Kalau kepasang, kebuka. Ini enggak ya? Ini bukan karbon. Ini fiber biasa. Oh ini fiber nih? Oh iya loh. Overall lo save weight-nya berapa? Pernah ngitung nggak? Kita belum ngitung. Tapi dari pintu aja, pintu tuh tadinya belasan kilo, sekarang udah sisa 2 kilo. Hah? Sisa 2? Ya, Dari belasan? ya. Karena bener-bener tulangannya udah nggak ada, Oh ini tulangan udah nggak ada ya? udah nggak ada, jadi sisa ini doang. I Dalam. see. Ya. Door trimnya kita Ini ganti. kenapa nggak karbon? Alasannya kenapa? Sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi karena kita kan suka ditabrak-tabrak atau gue yang nabrak, Betul. kurang cost efisien aja kalau kita pakai karbon semua. Emang ngomongin cost, udah pernah bahas total cost-nya berapa? Belum. Tungguin aja, karena pasti gue yakin mahal ini. Sebenarnya bisa dibilang mahal, Ya. tapi karena contoh mesin kita udah punya sebelumnya, Ya benar. jadi benar. nggak ada cost di situ. Ya sih. Paling cuma maintenance doang. Sisanya sih yang paling mahal paling di bagian kaki-kakinya. Yang tadi gua bilang. Boleh share nggak kok? Misalkan yang mau ngedrift kan kaki-kaki itu penting banget kan. Hmm. Kalau kayak lo kan udah ya, yang udah selevel lo ini kaki-kaki aja ya. Itu lo bisa habis berapa? Paket ya sama suspensi, Yes. sama arm gitu-gitu, kurang lebih sekitar 200. Untuk kaki-kaki aja ya. Tapi itu udah yang level paling Kayak gitu, topnya. kayak, Hmm. kalau baru mulai kan nggak mesti segitu kan. Nggak mesti gitu. Sebenarnya kalau dibilang affordable apa enggak, bagi gua affordable karena kalau kaki beli sekali ya udah nggak bakal rusak. Kayak Kalau gitu mesin kan ada kemungkinan mesin jebol. Oh. Kalau kaki nggak ada. Benar. Nah, Jadi sekali beli habis itu ya udah. bisa dipakai terus kan. ya. Hmm. Pelek, gue pengen ngomongin pelek karena peleknya ini coba inspirasinya apa? Oke. Bodi biru, pelek merah. Inspirasinya adalah Om Mobi. Gue udah nebak dia mau ke arah sana tuh. Enggak. Jadi kebetulan sponsor utama gua kan selain Subaru ada Motul. Betul. Kalau Subaru ini title sponsor, Motul itu sponsor utama. Motul warna merah. Jadi Biru. body kita pakai warnanya Subaru, velg kita pakai warnanya Motul. I see. Kita disupport juga sama Advan Racing-nya langsung dari Wis. Konsep Motorsport, Dari konsep. dan mereka lagi pengen promoin yang merahnya, Oh, ini pasti TC4 ya? TC4, Ini force atau flow forming. flow forming? Jadi bagian depannya bisa dibilang casting, tapi bagian belakangnya semi forged gitu loh, kayak I ditarik see. gitu besinya. So enteng banget ini velg, Oh, ini enteng banget ya? enteng banget. Rem? Udah kayak forged lah entengnya. Masa? Rem dari SX? Rem dari SX. Depan doang. Kalau belakang ada yang menarik. Ini belum pernah gue bahas juga. Jadi kita masih pakai standar, Oh, pakai standar? cuman double caliper. Karena Hah? kalau pakai yang branded itu nggak sepakem rem standar justru. Udah ada yang nyoba. Soalnya ini kan hydraulic handbrake kan. Oh iya, Maksudnya. Hydraulic handbrake mau yang branded apapun itu, mau pakai Brembo kayak, tetap nggak sepakem rem Avanza. Apa? Rem Avanza. Ini pakai Avanza? Jadi buat rem belakang Hah? pakai standarnya Subaru. Hah? Buat rem tangan Hah? pakai Avanza. Wow, gue baru tahu. Ini pakai Avanza serius lo? Beneran. Beneran. Jadi emang di dunia drifting nih, kalau yang mau pakem rem tangannya rata-rata udah pakai Avanza semua. Serius lo? Serius. Wow, Avanza dipakai di Subaru loh. Baru tahu gue. Keren sih. Ini spek pelek, masih ngomongin pelek ya. Spek pelek lu pesen khusus ET sekian. Betul. Udah dihitung-hitung tuh berarti. Udah dihitung-hitung. Jadi yang depan ET-nya 38, lebar 8,5. Yang belakang ET-nya 12, lebar 9,5. 9,5 nih. Sebenarnya nggak lebar-lebar banget, tapi yang penting cukup buat ban gua yang ukuran 285. Bannya tebel sih lumayan. Badannya lumayan tebal. Lo drifting pakai ini? Pakai ini, ya. Pakai ini? Pakai ini. Jadi di drifting tuh walaupun kita ngepot, tapi kita tetap nyari grip biar ngedriftnya kencang.
Benar. Sama kayak di Sentul, orang-orang pada nyari grip. Ya, Di ya. drifting pun kita sebenarnya nyari grip juga. Walaupun sebenarnya ngepot, tapi tetap nyari grip ya. Ya. Ini body kit lo dari siapa sih? Body kit Pandem. Pandem. Pandem atau nama lainnya Rocket Bunny lah. Asli nih. Asli dong. Nggak main-main. Ini body kit dong 200 nih kayaknya nih. Enggak sampai. Seratusan lah. Ini karbon fiber. Fiber. Kalau ini masih yang Ini masih standar. Jadi standar. menariknya mobil ini dari pas gua beli tuh, yang situ ha? yang kepake cuma sasis, lampu, dashboard, sama kaca depan. Udah. Sisanya nih, ini udah baru, udah ganti, belakang udah ganti semua. Ini kenapa di sini? Biar kalau yang ngisi bensin, kan gua nggak butuh gua bensin ada berapa. Yes. Yang butuh kan mekanik kan. Jadi mekanik yang lebih tahu. Oh gitu. Ini radiator mesin. Radiator mesin. Lo taruh di belakang. Dua. Gila, 2. Karena kita di negara tropis, jadi kan panas banget udara di sini. Mobilnya pun juga butuh pendinginan ekstra. Ini apa pakai ada water injection, water spray segala nggak ada? Enggak, karena 2 aja udah dingin sih mesinnya. Ini pakai radiator. Kita pakai fan doang, radiatornya pakai Altec. Pokoknya ini sebenarnya developmentnya udah di mobil kita sebelumnya, di mobil Dipo. Dan ternyata bekerja dengan maksimal ya kita terapin di sini lah. Di belakang ini nggak ngaruh. Maksudnya masih bisa cukup dingin juga. Sebenarnya mau depan mau belakang kalau di drifting nggak ngaruh karena kita nyamping. Oh bener juga ya. Oh itu taruhnya di pintu gitu. Ya ada juga yang gitu. Ada bang. Radiatornya di samping. belakang. Tapi scoop anginnya dari pintu. Oh ada ya? Gitu. Yang rata-rata yang 4 pintu kayak GR Corolla. Iya gitu-gitu. iya. Itu kaca belakang, kaca samping belakang jadi angin. Bener. Kalau kita karena nggak ada dari samping, angin paling dari sini doang. Ini dibolong karbon, dibolongin sama dia. Yoi. By the way Bener itu nama siapa aja tuh? Ini nama-nama tim garasi drift yang ikut bantuin bangun mobil ini. Jadi mostly 80% pengerjaan mobil ini di garasi dan tim kita sendiri. Garasi drift emang ngeri, makanya disebut garasi drift karena emang punya garasi buat ngerjain drift. Yoi. Gila, ini karbon. Kalau karbonnya lu bikin di mana nih? Karbonnya di MCI Carbon MCI Carbon. dari Jogja. Dari Jogja. Emang spesialis dry carbon, jadi bener-bener nggak pakai fiber. Nih dalamnya karbon juga, jadi bisa efisien banget, enteng banget juga. Ini lo kemarin berarti kirim pintu bagasinya ke sana, Ya dicetak, cetak. habis itu dibolong-bolongin, dan jadinya pokoknya simple lah. Mereka yang ngerjain, kita tinggal pasang. Tapi berarti lo pintu lo lepas, bagasi lo lepas dikirim ke sana semua. Nah, lu ntar kalau mau bangun motor atau mobil bisa juga ya, San? Menarik juga. Coba kita ke sisi driver kali ya. Boleh. Silakan masuk. Aduh. Susah ya pintu masuknya ya. Ini posisi duduk gua. Gimana, pas nggak dulu? Lumayan lah. Nah, Oke. Wah, anjing. Ini steering berarti rasio steering juga udah berubah ya? rasio setirnya berubah. Biasanya mobil itu kan belok patah, Hah? 1,5 putaran. 1,5 kali. Ha. Ini cuma 1 putaran. Gitu udah mentok tuh. mentok. Jadi lebih sensitif Yes. setirnya, tapi jadi lebih simple. Ini roll bar semua. Kalau roll barnya ada aturannya? Ada, yang penting kita pakai bahan yang sesuai regulasi sama 6 titik. Oh, ini 6 titik ya? Ini roll barnya 6 titik. Tapi karena regulasinya itu yang penting cuma 6 titik, jadi bagian roll bar bawahnya bisa kita sesuaiin sama desain yang lo mau. Oh, bener. Ini desainnya kita Ya, bener. dari Recaro. Konsep juga nih. Konsep motorsport. Recaro RMS yang emang buat balap. Ntar dulu. Lo kan drifting sendirian, kenapa ada kursi sebelahnya? Buat taksi drift. Buat pacaran. Aduh. Buat nyari cewek. Paling pintar emang, udah tahu banget gue trik-triknya para drifter Duduk ini. sini Pak Mail, Pak Ari. Ujung gini yang duduk cowok lagi. Ini handbrake lo kan? Yoi. Nah, kerennya mobil ini, biasanya kan mobil balap tuh dalam udah trondolan, Mas.
Lumayan. Paling yang kepake dashboardnya doang. Ah, Nah, kita berhasil bikin mobil ini konsol tengahnya masih kepake. ya. Jadi jarang banget nih ditemuin di mobil-mobil drift. Wah, ini masih rapi banget loh nih. Karena kan biasanya mobil drift tuh gearbox udah ganti, rem tangan udah custom, jadinya udah nggak muat lagi di sini kan. Tapi kita bikinnya, kita pasin, jadi gearboxnya masih bisa kayak standar. Ini short shift nih? Nggak short shift. Oh, karena Gua- kalau di drift nggak butuh ya. Gue lebih suka yang serasa main. Tak gitu. Nah, jadi konsol tengah ini gue tetap masih bisa naro, Udah lah, Minuman. ada buat minuman, ada cup holdernya ya. terus bisa buat naro HP ya. Masih bisa buat taruh HP di sini. Ya. Lucu. Naro HP. Terus AC AC udah nggak ada. udah nggak ada kan, tapi tombol-tombolnya masih ada. Gitu. Kopling sih, ini kopling Lumayan berat ya. bukan lumayan. Lo transmisi pakai apa? Pakai straight cut R154. Nah, Berarti ini pokoknya dari BRZ-nya udah nggak ada yang kepake nih ya. kalau untuk bagian permesinan Kaki nggak ada. mesin, transmisi kayaknya udah nggak ada yang kepake ya. Nggak ada yang pakai. Berarti dia cuman beli mobil, dibuang semuanya. Nggak dibuang, Ya, disimpan. disimpan. Itu mesin-mesin kaki-kaki sekarang di mana? Sebagian ada yang gue giveaway ke teman-teman gue, sebagian masih gue simpan. Sebenarnya bukan karena kita nggak mau pakai mesin Subaru, tapi karena di drifting itu kan ketika ada misalnya nih, lu lagi lawan gue, mobil gue trouble, gue punya waktu 5 menit buat benerin. Nah kalau mesin boxer kan di samping kan, kalau mau Oh, ganti, benar. mau maintenance susah gitu, butuh Benar. waktu yang lama. Makanya kita biar efisien, kita ganti mesinnya yang emang gampang buat maintenance dalam waktu 5 menit gitu. Oh, gokil sih ini. Setir sekecil ini cukup ya? Cukup. Tadinya lebih kecil lagi sih sebenarnya. Masa? Ini dari Vertex dari si Neil ya? Enggak, bukan. Oh, Ini bukan. kita langsung dari Jepang ya. Luar binasa. Ini berarti ini lubang AC udah nggak ada gunanya sebenarnya ya? Udah nggak ada. Ini mau coba nyalain. Nggak usah. Berisik. Nyalain layar aja. Ada. Layarnya keren, ada BRZ-nya. Mana coba kita lihat. Ini lagi buta. Wah, ngeri. Yoi. Tara. Biar Zico biru, ininya merah. Tapi untuk sebuah mobil drift, mobil lo sih sangat rapi ya. Terima kasih. Pasti biasanya kan orang banyak kayak apa gitu kan. Soalnya gue pengen, gue di dalam mobilnya, gue ngerasa ini mobil masih BRZ standar gitu. Ya, Ya. feel-nya tuh Lumayan. nggak yang mobil balap banget. Ini pernah lo pakai ngampus nggak? Belum. Belum. Masih libur gue. Kayaknya harus dipakai ngampus deh sama dia. Kayaknya akan sangat menarik. Kasihan ntar yang duduk sini kepanasan. Kan- Ngampusnya pakai BRZ standar aja kan? Oh, iya. Sombong juga. Kita keluar. Boleh. Ini buka dorong aja nih. Dorong aja. Enteng banget itunya, guys. Yolah. Susah ya. Enteng banget itunya. Jadi total nih kira-kira udah lebih enteng berapa banyak sih? Nggak tahu loh. Apanya? Masih belum kehitung ya udah lebih enteng berapa ya? Belum kehitung. Yang udah kehitung sih paling total modifikasinya. Kurang Iya. lebih total modifikasinya itu kalau dihitung semua value-nya sekitar 1 sampai 2 M. 1,5 lah Kalau setengah lah. di luar mobilnya. Ya. Tapi kan emang kan soalnya Zico ikutnya kelasnya yang kelas Ya, profesional profesional. banget kan. Emang mainnya udah ke spek mobilnya sih, Ya, maksud bukan ke gua- skillnya lagi. Maksud gua kompetitor lo pun musuh-musuh lo pun juga ya segitu juga paling Gitu. harusnya kan. Bahkan ada yang lebih sih. Makanya ada yang lebih. Jadi maksud gua kalau kalian mau drifting ya nggak harus langsung begini. Enggak. Tapi ya kalau mau keren ya kayak gini. Kalau emang sombongnya ada. Sombongnya nggak pernah hilang emang Zico. Makanya bisa dapat piala begini. Alhamdulillah. Mas. Nextnya mau balapan di mana lagi? Nextnya kita balapan di Indonesian Drift Series. Kemarin kan kita di D1GP Southeast Asia, Betul. itu event internasional. Sekarang fokus kita ke event nasional Indonesia, yaitu IDS. Luar biasa. Next project mau diapain lagi nih? Next paling gue mau pasang spoiler. Tadinya kan spoiler yang pendek, gue pengen pakai yang gede. Terus paling ya kayak maintenance aja sih. Tapi overall udah kelar build-nya. Overall udah kelar, karena mobilnya kemarin kita pas balapan pun
udah nggak ada troubleshooting lagi, mesinnya udah optimal, kaki-kaki udah optimal. Jadi secara R&D udah 100% selesai. Tinggal maintenance, ganti oli. Berapa bulan kemarin bangun mobilnya? 6 bulan. 6 bulan. 6 Cepet bulan sih. itu lumayan banyak yang kita kerjain. Tapi tapi 6 bulan tuh sebelumnya lo udah pesan-pesan barang ya? Udah. Oh, udah. Jadi makan waktunya sebenarnya justru kayak di tempat cat nih. Oh iya. Tempat cat sebulan. Tempat bikin roll bar sebulan. Benar. Di mesin sebulan. Ya. Jadi overall memang mobil segini udah menang, sudah terbukti bagusnya lah ya dan jagonya Ziko. Kok thank you banget. Makasih banyak juga Mas. Next kita ngedrift bareng ya? Saya nebeng di sebelahnya ya. Kapan lo bawa di taksi drift? Gue sih ada jadwal latihan minggu depan. Ntar gue calling kalau sama-sama Kita lihat, kosong. kita rasakan mobil BR Ziko. Iya betul. BR Ziko. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Saya Jalan, see you next video guys. Bye.